Appreciate World adalah game simulasi strategi akses awal yang sangat dinikmati oleh tokoh utama kami, Choi Seon-won. Dia tidak hanya menikmatinya untuk hiburan dan waktu luangnya, tetapi dia juga menjadi ahlinya. Dalam setiap pertandingan di Appreciate World, 32 pemain bertindak sebagai dewa, yang tugasnya mengembangkan berbagai ras, seperti manusia, elf, orc dan yang lainnya masuk ke dalam peradaban modern dan bertarung satu sama lain. Dan sekarang pertandingan mencapai puncaknya dan pasukan dari dua pemain yang tersisa bentrok dalam satu pertempuran terakhir untuk memperebutkan tempat pertama. Di medan perang yang diliputi api dan asap, kedua pasukan bersiap untuk bertempur, menunggu perintah dewa mereka. Panji-panji mereka terbentang tertiup angin dan tombak-tombak mereka berkilauan dalam cahaya api. Pertempuran yang menentukan akan segera dimulai. Begitu perintah untuk maju terdengar dari atas, para tentara bergerak dan meneriakkan nama dewa mereka, Nebula, yang merupakan nama panggilan dalam game ini. Dan mereka bergegas menyerang. Pasukan lawan juga bergegas menyerang untuk mengalahkan hegemoni Nebula yang terus berlanjut atas nama dewa mereka. Choi Seon-won telah tak terkalahkan selama 11 bulan. Dan jika dia bisa menang hari ini, dia akan menjadi juara selama 12 bulan berturut-turut. Pertempuran ini tidak lebih dari pertempuran kecil, dan kemenangan dalam seluruh perang ini bergantung pada strategi yang dipilih dan direalisasikan oleh pemain yang mengendalikan seluruh ras. Masing-masing pasukan dikendalikan oleh pemain sungguhan, dan masing-masing dari mereka memilih jalur pengembangan yang berbeda untuk peradaban mereka. Ras orc mengembangkan kekuatan fisik, sihir, dan meningkatkan populasi mereka dengan cepat. Sementara umat manusia di bawah kendali Nebula memilih jalur teknologi dan sudah memiliki senjata api. Bahkan meriam yang tampaknya tidak boleh memberikan kesempatan kepada lawan-lawannya yang primitif. Namun berkat sihir, keadaan tidak terlalu buruk bagi para orc dan penyihir perang mereka berhasil menghentikan bola-bola meriam yang berterbangan ke arah mereka. Namun, ini hanyalah permulaan dan Nebula sudah bersiap untuk merilis senjata rahasia mereka berikutnya. Itu adalah kekuatan udara yang akan memusnahkan tentara musuh dari muka planet ini. Hal ini tentu saja menjadi masalah bagi lawannya, tetapi dia harus menjawabnya dan dengan beberapa ketukan di keyboard virtualnya, dia memanggil senjata yang sama dahsyatnya. Berkat spesialisasinya dalam sihir, ia mampu memanggil banyak petir dari langit, yang dengan mudah menguapkan pasukan musuh. Pertempuran demi pertempuran terus berlanjut. Itu seperti permainan catur, di mana hanya strategi yang dipikirkan dengan matang dalam pengetahuan tentang lawan dan strateginya yang dapat menjamin kemenangan. Secara bertahap Nebula mencapai tingkat teknologi yang sebanding dengan periode akhir Perang Dunia Kedua, yang memungkinkannya untuk menggunakan serangan udara besar-besaran, memusnahkan semua pasukan musuh di darat, dan melihat semuanya dari monitor. Dia memutuskan bahwa semua yang dia butuhkan sudah siap dan dia dapat menyelesaikan permainan. Tidak sia-sia. Lagi pula, dia telah menghabiskan begitu banyak sumber daya dan waktu untuk penelitian. Untuk itu, ia akan menggunakan salah satu senjata terkuatnya, serangan nuklir. Yang harus ia lakukan adalah mengkonfirmasi serangan nuklir tersebut atas nama Tuhannya. Atas perintahnya, rudal nuklir segera diluncurkan. Dan sejumlah rudal balistik antar benua dengan puluhan hulu ledak nuklir melesat ke udara dari pangkalannya sekaligus. Semua rudal nuklirnya diluncurkan secara bersamaan dan terbang ke arah pangkalan musuh. Para orc yang ketakutan dan tidak sadar hanya bisa menudingkan jari mereka ke langit dan menatap kematian yang terbang ke arah mereka. Tetapi pemain yang memimpin mereka sudah siap bahkan untuk langkah seperti itu. Dan hanya tertawa kecil bertanya kepada Nebula dalam obrolan suara apakah dia berharap dia tidak siap untuk ini. Bukan, mengumpulkan kekuatan ilahi ke dalam kepalan tangan dan mencengkeram tongkatnya lebih erat. Dia mengaktifkan mantra pertahanan. Segera setelah itu, roket-roket dari sistem pertahanan rudal diluncurkan dari wilayah negaranya, yang seharusnya berhasil mencegat serangan nuklir. Namun, itu pun masih dalam perhitungannya. Pertahanan rudal musuh tidak dapat mengimbangi dia dan rencana briliannya untuk meraih kemenangan. Namun, dia harus mengakui bahwa lawannya telah dipersiapkan dengan baik dan sama sekali bukan pecundang. Sementara pertahanan rudal musuh menembak jatuh rudal nuklir satu demi satu dan langit dunia yang binasa diterangi oleh ledakan dahsyat. Nebula beralih ke titik berikutnya dari rencananya, dan meluncurkan rudal lain, yang lebih besar dari yang lain. Ia tidak terbang langsung ke markas musuh seperti yang lain, tetapi terbang langsung ke ruang terbuka. Di sana, semua tahap roket, yang telah memenuhi peran pendorong gas, dipisahkan dan hanya hulu ledak yang tersisa. Ia terbang lurus secara vertikal ke bawah di ibu kota kekaisaran musuh, atau lebih tepatnya di kuil utama, tempat kaisar bersembunyi dan berdoa kepada dewa. Ketika Kaisar Orc mendengar berita tentang rudal nuklir yang diluncurkan ke negaranya, dia pergi untuk berdoa di kuil. Dalam kehidupan nyata dalam masyarakat non-hierarkis, seorang penguasa yang berdoa kepada dewa dalam menghadapi bahaya bagi negaranya mungkin tampak konyol atau bahkan menyedihkan. Tetapi di dunia yang binasa itu berbeda.
Lawannya menimbun kepercayaan sebanyak mungkin alih-alih menggunakan sumber daya untuk penelitian sementara Nebula mengembangkan senjata nuklirnya. Di dunia yang binasa, para pemain bertindak sebagai dewa. Mereka dapat campur tangan sampai tingkat tertentu dalam urusan ras atau bangsa di bawah kekuasaan mereka. Dan melalui ini mereka berusaha menyebarkan pengaruh mereka di antara makhluk lain di dunia dan mendapatkan pengikut. Para pengikut ini kemudian menghasilkan sumber daya yang disebut iman, yang memungkinkan para pemain melakukan mukjizat untuk melindungi pengikut mereka dan menjaga mereka tetap aman. Inilah sebabnya mengapa lawannya awalnya memilih orc sebagai ras utama, karena mereka berkembang biak dengan cepat dan dapat menghasilkan banyak keyakinan. Namun, bahkan serangan yang tak terduga dan cerdik seperti itu tidak mengejutkan lawannya, yang melihat para pengikutnya hanya mengagumi ketekunan mereka dalam doa, energi dan kekuatan yang diperoleh dari keyakinan mereka dan berubah menjadi mantra lain. Dalam awan asap biru, mulai mengelilingi rudal yang mendekat. Dan seketika semuanya berubah menjadi kepalan tangan besar, yang mencengkeram dan menghentikan rudal. Itu adalah kepalan tangan makhluk orc besar, setinggi beberapa meter. Menyaksikan semua ini, lawan mulai menertawakan Nebula, dan mengingatkannya, bahwa di sini, di dunia yang binasa ini, iman selalu membawa hasil. Dia yakin bahwa kemenangan sudah ada di tangannya dan dengan sumber daya yang tak terbatas dari para pengikut yang setia, dia tidak berada dalam bahaya. Sun Wen hanya tertawa kecil mendengar hal ini. Meskipun begitu ia tetap bosan meskipun lawannya tidak buruk dan menggunakan strategi yang bagus yang dikenal di kalangan pemain sebagai Holy Orc strategi. Lawannya terus tertawa dengan penuh percaya diri atas kemenangannya, dan bertanya apakah dia bisa melihatnya. Avatarnya sekarang berada tepat di sebelah orc yang dipanggilnya. Dia dengan bangga mengumumkan bahwa itu adalah strategi orc suci miliknya yang baru saja dioptimalkan. Pemain ini adalah pemain peringkat kedua di server mereka dan dia sekarang yakin akan kemenangannya. Jadi dia menyarankan agar Sun Wen menyerah saja. Melihat lawannya yang santai dan tertawa di monitor, Sun Wen menyadari mengapa dia hanya pemain peringkat kedua di server mereka dan tidak pernah naik lebih tinggi. Alasannya adalah karena dia terlalu percaya diri. Namun strateginya tidak sempurna dan Sun Wen sangat akrab dengan It. Orc dipilih sebagai ras utama untuk meningkatkan populasi dengan cepat. Dan ketika orang percaya meningkat, sumber daya iman juga diakui. Orc dengan cepat terakumulasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang hilang, ditaklukkan oleh invasi. Itu bukan strategi yang buruk. Terus-menerus menerima ulasan yang baik, karena banyaknya akumulasi iman dan jumlah orc yang banyak memberikan keuntungan dalam peperangan. Namun, dia tahu bagaimana cara melawan strategi seperti itu. Meskipun orc adalah ras yang mudah untuk direkrut, itu adalah prestasi yang cukup besar untuk mengumpulkan begitu banyak kepercayaan. Namun, melawan strateginya sendiri, orc sulit untuk dilawan, karena dia telah memilih langit sebagai medan perang, sehingga dia dapat dengan bebas menyiapkan serangan kinetik. Sun Wen menghormati lawannya dan berpikir bahwa upayanya dalam mempersiapkan Rasul Roh cukup baik. Namun tetap saja, lawannya terlalu kentara. Dan berkat fakta bahwa Sun Wen menguasai langit dan terus mengembangkan teknologinya, ia mampu menciptakan dan meluncurkan satelit militer yang dikendalikan kecerdasan buatan yang terbuat dari peninggalan kuno keluar angkasa. Memanfaatkan ruang tak berujung di atas kepala musuhnya, Sun Wen mampu menciptakan dan meluncurkan keluar angkasa sebuah kepala. Ia mampu menempatkan satelit di sana dengan senjata rahasia, batang tungsten logam raksasa, yang, meskipun tidak mengandung bahan peledak, beratnya masing-masing 10 ton dan ketika mereka mulai jatuh, mereka bergerak sangat lambat pada awalnya. Namun tak lama kemudian, gravitasi mempercepatnya hingga ke titik di mana mereka mulai berpendar merah di atmosfer. Lawannya, melihat semua ini bukan main terkejutnya. Untuk hal seperti itu dia tentu saja tidak siap. Dia hanya bisa mengumpat dan mengutuk lawannya yang cerdik, yang pertama kali melemparkan rudal nuklir ke arahnya dan sekarang akan menghabisinya dengan pengeboman kinetik dari luar angkasa. Dia memberikan perintah putus asa kepada orc sucinya untuk memblokir setidaknya tongkat yang terbang lurus ke arah kuil dengan kaisar di dalamnya. Tetapi, seseorang melihat upayanya yang menyedihkan dan tahu bahwa semua ini tidak akan berhasil, meskipun hanya dengan beberapa batang tungsten. Begitu memasuki atmosfer, batang-batang tersebut akan berakselerasi sedemikian rupa sehingga kekuatan tumbukannya sebanding dengan bom nuklir. Dan percepatan gravitasi kumulatif akan bertambah. Terlepas dari upaya terbaik orc suci ini, tidak ada yang bisa dia lakukan dan tongkat-tongkat itu melewatinya begitu saja seperti pisau yang menembus mentega, tanpa merasakan perlawanan. Dan sudah terlambat bagi lawannya untuk melakukan sesuatu. Karena begitu mereka mencapai tanah, tongkat itu membawa Armageddon.
seluruh ibu kota kerajaannya hancur, dan seluruh populasi musnah. Tetapi yang paling penting, salah satu tongkat mengenai Kaisar Orc, dan tidak ada yang bisa melindunginya. Bahkan mantra perlindungan yang tak terhitung jumlahnya yang dilemparkan padanya tidak cukup, dan dia hanya dihancurkan dan menjatuhkan tongkat kekuatannya. Bersama dengan istana kekaisaran, kuil bawah tanah juga telah runtuh. Dan sekarang, semua keyakinan yang telah dibangun oleh lawannya telah hancur dan hilang. Dia segera dikelilingi oleh banyak pemberitahuan bahwa mantranya kehilangan kekuatan dan menghilang karena kurangnya keyakinan. Dan ketika iman memudar, rasulnya pun ikut menghilang. Sekarang musuhnya kebingungan dan tidak dapat mengendalikan dan mempertahankan peradabannya. Para rasul Orc suci tersebar dan ibu kota musuh, kota-kota besar, dan infrastruktur mulai meledak seperti kembang api dari rudal nuklir. Akhirnya musuh menyerah dan Nebula sekali lagi dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pertandingan usai, Sun Wen bahkan berterima kasih kepada lawannya atas permainan yang bagus. Namun ia tidak ingin mengakui kekalahan dan dengan putus asa meminta satu pertandingan lagi untuk pertandingan ulang. Ia yakin bisa menang kali ini. Sun Wen dengan lelah menatap monitor saat permintaan untuk permainan lain muncul satu demi satu. Namun dia tidak tertarik dan meninggalkan pertandingan untuk selamanya. Sekarang dia bertanya-tanya mengapa lawannya tidak segera menyerah, tetapi membuang begitu banyak waktunya. Bahkan pada awalnya dia berpikir bahwa lawannya memiliki kartu as di lengan bajunya, tetapi pada akhirnya dia tidak memiliki banyak hal untuk ditunjukkan pada akhirnya. Pada akhirnya, ia tidak melihat sesuatu yang baru dalam pertandingan ini. Namun tidak masalah. Bagaimanapun juga, dengan memenangkan pertandingan ini, ia dapat menyelesaikan pencapaian yang mengharuskan seorang pemain untuk tetap berada di peringkat satu teratas selama 12 bulan. Dan ketika ia hendak beristirahat, tiba-tiba ada pemberitahuan yang datang, yang menarik perhatiannya. Awalnya dia mengira ada seseorang yang mengiriminya pesan pada jam-jam seperti itu dan dia sudah bertanya-tanya siapa orangnya. Namun ketika dia mengklik notifikasi, sebuah ucapan pencapaian yang mencengangkan muncul di hadapannya. Ternyata dia adalah satu-satunya pemain yang telah menyelesaikan semua pencapaian sejauh ini. Namun, ia bertanya-tanya apakah ini berarti mereka akan memutus aksesnya ke pengujian beta. Karena itu tidak adil. Pesan berikutnya menghilangkan semua keraguannya. Periode pengujian beta benar-benar telah berakhir dan game ini akan segera dibuka untuk semua orang. Tetapi berkat prestasinya, ia memiliki kesempatan untuk mencoba game ini sebelum dirilis ke semua orang. Dia sedikit terkejut dengan tawaran ini, tetapi dia tetap menyukai permainan ini dan ingin melihat seperti apa permainan yang sebenarnya. Jadi, ketika muncul notifikasi yang memintanya untuk masuk ke dalam permainan, Sun Wen memutuskan untuk mencobanya tanpa ragu dan mengklik tombol ya. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekelilingnya menjadi gelap, dan dia mulai jatuh ke dalam kehampaan yang dikelilingi oleh aliran kode biner. Sun Wen mengira dia telah kehilangan kesadaran. Namun ternyata tidak demikian. Ketika penglihatannya kembali jernih, langit malam yang tadinya ia kira gelap gulita, ternyata terlihat terang benderang. Tidak sepenuhnya kosong, tetapi dipenuhi dengan banyak bintang. Dia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dia berada di tengah-tengah semacam kuil luar angkasa. Namun kemudian, setelah berpikir, ia menyadari bahwa tempat itu lebih mirip peruntuhan. Melihat sekelilingnya, ia bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi. Lagi pula, ia terlihat persis seperti avatarnya di dalam game. Tiba-tiba, seolah-olah membaca pikirannya, sebuah suara terdengar dari belakangnya, meyakinkannya bahwa itu bukan mimpi. Ternyata itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah berkerudung dan wajahnya nyaris tidak terlihat. Dia mengumumkan bahwa protagonis kita juga telah terpilih dan menyebut nama panggilannya, Nebula. Pertama-tama ia memutuskan untuk memperkenalkan diri. Namanya Alden. Sun Wen pertama-tama mengajukan pertanyaan logis kepadanya. Bagaimana dia tahu namanya? Namun lebih dari itu, ia tertarik pada hal lain yang menarik perhatiannya. Sekumpulan bayangan buram yang berdiri di dekatnya. Dia bertanya-tanya siapa mereka. Wanita berkerudung itu menjawab bahwa dia bertanya-tanya apakah ada pemain yang akan saling mengenal. Jadi agar ada permainan yang adil, semua orang menerima topeng. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tahu semua orang di sini bertanya-tanya apa yang ada di depan mereka. Jadi dia menyarankan untuk langsung ke intinya. Dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke udara, menunjuk ke sebuah planet yang tampak mencurigakan seperti bumi. Meskipun sekilas terlihat seperti itu, Sun Wen menyadari bahwa itu tidak benar. Dia sudah terlalu sering melihat planet ini dan sekarang dia tidak bisa mengacaukannya dengan hal lain. Ini adalah dunia yang binasa. Wanita misterius itu dengan sungguh-sungguh mengumumkan hal itu di sini dan saat ini di dunia yang tak terbatas dan binasa. Semua pemain yang hadir akan menjadi dewa sejati. Lagi pula, game yang mereka semua mainkan sebelumnya, Perishable World, didasarkan pada dunia nyata. Dan semua pertandingan yang tak terhitung jumlahnya ini adalah game latihan sebelum pertandingan yang akan dimulai. Disinilah mereka akan menjadi dewa yang sesungguhnya. Di atas peron terdapat lusinan makhluk humanoid yang berdiri berkelompok tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka semua dikelilingi oleh kegelapan yang tidak dapat ditembus yang menciptakan suasana yang tepat.
Sunwon tidak dapat mendengar suara apapun, tetapi ia dapat merasakan getaran dengan serat mikronya. Bahkan ada orang yang berdiri sendirian. Mungkin mereka hanya malu untuk bersosialisasi. Dunia binasa bukan hanya dunia yang ada di dalam game. Pikir pria itu sambil menganalisa situasi yang dialaminya. Planet ini sama seperti bumi biasa. Bola biru yang sama terbang melintasi angkasa. Kecuali bahwa tidak seperti aslinya. Ia telah ditinggalkan oleh para dewa karena peristiwa menyedihkan di masa lalu. Di planet ini, peradaban yang dulunya cemerlang berkembang. Berbagai ras makhluk hidup dalam harmoni. Ras rubah bersenjata membebani musang putih yang bertindak sebagai kuda di sini. Orc bekerja bersama elf dan platypus di laboratorium untuk kepentingan rekan-rekan mereka. Semua berjalan dengan damai. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Untuk alasan yang tidak diketahui, para dewa telah meninggalkan tempat ini. Dengan adanya tubuh naga di tanah ini, mereka merasa terancam nyawanya, dan terbang ke arah yang tidak diketahui, menghapus jejak mereka di belakang mereka. Waktu untuk para dewa baru telah tiba. Semua pemain berkumpul di sekitar meja granit yang berat di mana Aldine berdiri dan menceritakan aturan partisipasi. Game Appreciate World diciptakan untuk menemukan kandidat baru yang cocok untuk planet ini. Hanya dengan sekali mencoba karena bosan, pemain manapun bisa menjadi dewa. Ini pada dasarnya mirip dengan game Appreciate World yang asli. Pada awalnya, hanya makhluk rendah yang telah kehilangan segalanya dalam hidup mereka yang akan mempercayai pemain. Tetapi jika Anda cukup beruntung untuk meningkatkan jumlah orang percaya, ada peluang besar untuk menjadi satu-satunya dewa di planet ini. Dunia akan menjadi milik Anda dan tidak ada yang berani berdebat dengan makhluk tertinggi. Tuhan berani melakukan apapun yang diinginkan hatinya. Semua keinginan yang pernah Anda impikan dapat diwujudkan. Ini adalah kemungkinan yang hanya mungkin terjadi pada Tuhan di dunia itu. Itu adalah tawaran luar biasa yang memberi isyarat dengan kemungkinannya yang memikat orang-orang yang serakah. Sunwen mengangguk, tetapi terlihat bahwa Aldine tidak mengatakan sesuatu. Apa yang terjadi jika saya menyerah di sini? Tanya pemuda itu, ingin mendengar detail sebanyak mungkin. Namun, jika seseorang menyerah sekarang, ia akan kembali ke kehidupan sehari-hari. Sebagai pembayaran untuk permainan ini, orang tersebut akan kehilangan semua kenangan tentang tempat ini. Tapi apa yang terjadi jika seseorang menyerah di tengah-tengah tantangan? Tidak ada klausul seperti itu. Tidak mungkin untuk menyerah. Apa yang terjadi jika saya dikalahkan oleh dewa lain? Pria itu terus memasang tengkorak ungu lata di kepalanya. Dalam hal ini, yang kalah akan menemui akhir yang baik. Para pengamat akan menyambut baik tontonan seperti itu. Ini akan menjadi hiburan yang luar biasa bagi mereka. Ini adalah jawaban yang diharapkan Sunwen. Jika ini adalah permainan di mana pemenang mengambil semua, masuk akal bahwa para peserta harus mempertaruhkan nyawa mereka. Dan jika ini adalah kompetisi di dunia nyata, seperti game Appreciate World, maka mungkin perlu mempertaruhkan lebih dari sekadar nyawa. Akhir yang ilahi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, hanya berarti satu hal, kematian. Mereka tidak akan membunuh orang karena mempertaruhkan nyawa mereka. Kepunahan mengancam semua orang. Hanya ada satu pemenang. Tidak ada alasan bagi pria itu untuk menyerah. Sunwen ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Aldin mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Nah, sekarang saatnya untuk memilih. Sambil menggeser kartu-kartu karton di tangannya, pria itu meminta semua orang yang ingin menyerahkan diri untuk memberitahu panitia sekarang juga. Namun bagi mereka yang ingin menerima tantangan, dia meletakkan kartu menghadap ke atas. Kontestan yang tersisa memulai perjalanan mereka dengan memilih area tanah yang kecil. Ini benar-benar peristiwa yang sangat mirip dengan permainan dengan nama yang sama, yang berarti bahwa permulaannya terdiri dari memilih area kecil tanah yang menguntungkan untuk dikuasai. Melihat ke sekeliling, tampak beberapa orang mulai berbisik-bisik. Sangat jelas terlihat bahwa mereka ingin menyerah. 5 orang langsung memutuskan untuk keluar dari kompetisi. Mereka peduli dengan kulit mereka. Rupanya, jumlah awal orang sama dengan jumlah maksimum peserta dalam permainan, yaitu 30 orang. Ini berarti jumlah orang terakhir sudah 27 orang. Sebuah perhitungan dasar, tetapi akan jauh lebih baik jika setengah dari mereka dieliminasi sesegera mungkin. Oke, Anda bisa memilih terlebih dahulu. Aldin menoleh ke arah sang tokoh utama. Sebuah keputusan yang tak terduga bagi pria itu. Dia tidak mengharapkan penghargaan seperti itu. Sunwen hanya mengangkat bahunya. Urutan pemilihan tidak menjadi masalah. Karena kartu-kartu itu bagus karena keberadaannya yang acak. Sama seperti dalam permainan. Namun, karena pria itu ditawari kesempatan pertama untuk menguji nasibnya, sepertinya mereka mempertimbangkan urutan peringkat. Memilih kartu pertama yang dia temukan. Dia membalik permukaan biru ke bawah. Meskipun ia mengetahui detail dari setiap wilayah yang disajikan oleh permainan, namun ia berharap memiliki keberuntungan yang lebih baik. Segera setelah peta dibalik, lingkaran rune menyala di bawah kaki pria itu, yang langsung memindahkannya ke lokasi yang ditentukan. Setelah wilayah dan tanah ditentukan, para pemain harus menentukan spesies dan suku pertama. Planet ini benar-benar indah, begitu pula setiap benua, baik yang menyatu maupun yang terpisah. Meskipun benua ketiga adalah yang terbesar, benua ini tidak memiliki sumber daya sebanyak benua pertama, dan juga tidak memiliki iklim sebaik benua kedua.
Sebaliknya, benua ini merupakan rumah bagi berbagai ras dan monster, serta banyak rune yang menyimpan kemampuan khusus dalam game. Bergantung pada bagaimana seseorang menggunakannya, mereka bisa menjadi keuntungan atau kerugian. Sang protagonis segera memindai wilayah yang diberikan kepadanya dan mengidentifikasi semua spesies dan suku. Tanah itu adalah semenanjung yang terletak di bagian timur benua ketiga. Sebuah sungai yang indah mengalir dengan tenang melewati pepohonan yang tumbuh di daerah pegunungan. Green Frog duduk tenang di dalam air dan menyaksikan kupu-kupu biru yang indah yang menyerupai morpol. Ia tidak mengalihkan pandangannya dari makanan yang tampaknya potensial, tetapi katak itu tidak tertarik padanya. Ikan-ikan yang berenang di bawah kakinya jauh lebih menarik. Menyelam untuk bertengger, kodok itu menangkap mangsanya dengan tangannya, memercikkan air ke sekelilingnya. Mangsanya sangat besar. Amfibi lain berteriak. Jelas dari suara mereka bahwa mereka senang, karena makan malam-malam ini adalah ikan. Melihat kupu-kupu biru yang terbang melintas, mereka menyimpulkan bahwa spesies seperti itu belum pernah terlihat di lingkungan mereka sebelumnya. Tapi apakah mereka penting sekarang? Mereka tidak akan memakan serangga jahat. Duduk di kursi besar, seseorang melihat sekelilingnya ke arah teman-temannya yang bersayap biru yang sedang merenungkan pasukan katak. Mereka hidup di area kecil serangga dengan tingkat kemenangan terendah, tapi itu hanya tergantung pada ejaan. Meskipun kompatibel dengan burung, namun tidak kompatibel dengan burung. Itu sangat berguna pada awalnya. Titik awalnya adalah di benua timur. Ini berarti bahwa pertempuran tidak sering terjadi pada awalnya. Keuntungan yang diperoleh melalui pemancingan awal hanya berarti bahwa akan sangat sulit untuk menerapkan strategi agresif. Dalam hal ini, ras yang memakan serangga lebih dari cocok untuk awal permainan, seperti manusia katak misalnya. Namun yang membuat pria itu tertawa adalah jumlah sukunya. Sekitar 500 individu dari berbagai spesies. Adalah sebuah kelompok besar yang sulit untuk didefinisikan sebagai suku pertama. Dunia yang binasa dapat berdampak pada makhluk yang setara dengan tingkat keimanan yang mereka miliki. Iman tergantung pada tingkat keyakinan individu. Pada seberapa besar mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hati mereka kepadanya. Pada apakah mereka benar-benar mengandalkannya. Anda tidak perlu menempuh jalan yang sulit dari awal. Namun, 10 orang percaya yang sangat sedikit tidak akan melakukan apapun untuk membantu. Jumlah itu terlalu kecil untuk memberikan dampak apapun pada kelompok manusia katak ini dan bagaimanapun juga. Apa yang bisa dilakukan? Tidak ada satupun yang tidak memiliki perairan. Sampai tingkat perkembangan teknologi yang tinggi tercapai, tidak ada tindakan yang bisa dilakukan. Dan bagaimana dengan kelompok kroni yang lain? Pemuda itu bertanya pada dirinya sendiri, sambil melihat ke layar yang lain. Sekelompok makhluk dari berbagai usia sedang berjalan melintasi gurun pasir yang panas. Mereka adalah kadal. Mereka juga memakan serangga. Kulit mereka berwarna biru dan ditutupi dengan bintik-bintik dengan diameter yang berbeda. Total ada sekitar 30 ekor. Terlalu sedikit untuk disebut sebagai suku kecil. Dan mereka mungkin semua masih memiliki hubungan darah. Mereka dicirikan oleh tikus yang memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Makhluk-makhluk ini dapat bertahan hidup di sini tanpa air. Meskipun jumlah individu telah menurun. Itu bahkan untuk yang terbaik. Dalam lomba ini, ada banyak peserta yang sakit-sakitan, beberapa kadal tua, dan satu objek hampir merangkak ke ujung paket sambil sekarat. Dapat dimengerti bahwa dia berasal dari kelompok asli. Mungkin dia telah terdorong ke bawah dalam perebutan kekuasaan. Namun, tidak banyak yang bisa diperoleh. Semakin ia merasa ditinggalkan oleh dunia ini, semakin sulit dan lelah yang ia rasakan. Jika ia menginginkan balas dendam, kehidupan dan keuntungan lainnya, ia tidak hanya akan percaya kepada Tuhan, tetapi juga kepada setan. Hanya keajaiban kecil, seperti menemukan dewa, tapi dia adalah makhluk yang terlalu rapuh. Keyakinan seperti itu tidak akan bertahan lama. Namun, itu jauh lebih baik daripada katak. Jadi pilihannya jatuh pada manusia kadal. Semua individu yang lebih lemah merayap ke belakang kelompok kecil mereka, terutama manusia kadal yang terluka tertinggal di belakang. Lukanya tidak sembuh dengan baik karena nutrisi yang buruk dan menjadi meradang dengan setiap langkah, yang berjalan lambat karena lemah. Kawanan itu nyaris tidak bisa bertahan hidup dalam pengembaraannya. Mereka melemah. Mereka sudah kurus untuk ukuran tubuh mereka. Pipi makhluk itu cekung dan tulang rusuknya mulai terlihat. Tidak semua orang bisa berburu. Dan hanya ada burung-burung kecil dan hewan-hewan yang tersesat di padang pasir seperti itu. Hei, lihat, ada kijang. Teriak salah satu kawanan kijang dengan terkejut. Mereka tidak percaya dengan kenyataan yang terjadi. Di depan mereka terbaring seekor ungulata yang terluka dan sedang menunggu kematiannya. Kakinya patah, sehingga ia tidak dapat melarikan diri. Kerumunan orang menyerbu hewan malang tersebut untuk mencoba menangkap mangsanya. Satu mangsa, dan sekitar 30 mangsa yang kelaparan. Sudah berapa lama mereka tidak makan daging. Tanpa alat mereka mencabik-cabik kijang malang itu, menumpahkan darah segar ke pasir yang panas. Acara ini jelas bukan untuk orang tua dan terluka, di mana mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan anggota suku yang sehat. Para kadal memakan daging segar itu dengan lahap, sambil menyeruputnya dengan keras. Semua itu hilang dalam sekejap.
tetapi masih ada tulang yang bisa digigit. Sumsum dalam tulang tubular juga dapat digunakan. Salah satu anggota suku ingin mencoba kelezatannya, tetapi tidak jadi. Gadis itu mengambil makanan yang tersisa. Mereka sudah merasa cukup. Sesuatu yang tersisa bagi mereka yang tidak dapat berburu. Dia mengumpulkan semua tulang menjadi satu tumpukan dan dengan baik hati memberikannya kepada orang-orang yang kelaparan. Merupakan hal yang baik untuk merasa lapar, mengingat mereka telah kelaparan selama berhari-hari. Itu adalah hadiah dari surga. Air liur menetes ke segala arah. Mereka menggerogoti tulang-tulang dan meminum cairan dari tulang-tulang tersebut. Mereka mencengkeramnya seolah-olah itu adalah kesempatan terakhir untuk hidup. Hanya Kadal yang terluka parah yang duduk sendiri di balik batu sambil menggerogoti tulang dengan enggan. Agas yang berterbangan di sekitar lukanya membuatnya sedikit gelisah. Tapi itu masih bisa ditoleransi dibandingkan dengan rasa sakit yang dia alami. Rarak dan menerimanya begitu saja. Jelas mereka yang berburu harus makan lebih banyak daging. Mereka yang tidak bisa berburu seharusnya berterima kasih karena diberi sisa makanan. Lagi pula, kelompok itu bisa saja meninggalkan yang lemah dan terluka untuk mengurangi jumlah mulut yang kelaparan. Tetapi mereka tidak melakukannya. Setidaknya belum. Sementara yang lain merawat Sumsum. Kelompok utama berbicara tentang yang terluka. Bertanya kepada Jael apakah dia benar-benar puas dengan semuanya. Tapi entah berpura-pura atau tidak, dia benar-benar tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dia mempertanyakan apa yang mereka maksud. Orang yang paling tidak sopan memberikan pendapatnya. Dia tidak peduli apakah mereka tua atau muda. Tetapi orang itu akan segera mati. Semua orang tahu itu dengan baik, karena lukanya bernanah. Bahkan, dia seharusnya sudah meninggal sekarang. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkannya. Tetapi dia tetap bekerja dengan baik dan mengikuti semua orang. Banyak orang yang selamat karena Rak-Rak memblokir harimau bergigi tajam itu. Dia adalah satu-satunya yang menghadapi pemangsa ketika semua orang berbalik dan berlari. Berkat dia, selain luka-lukanya, kelompok itu tidak terluka. Jika bukan karena anak itu, banyak yang akan terbunuh atau terluka. Dan yang terburuk seluruh kelompok bisa saja runtuh. Mereka sudah menjadi kelompok yang diusir dari suku yang lebih besar karena kelemahan dan penyakit mereka. Jadi tanpa Rak-Rak, akan sulit bagi mereka untuk tetap hidup. Dia bahkan berhasil hidup lebih lama daripada yang diperkirakan semua orang. Semua orang tahu ini dan menghargainya. Namun, tetap saja sebagian besar orang akan mati. Tidak ada cukup makanan. Mereka harus jujur pada diri mereka sendiri. Dengan kehidupan seperti ini, seleksi alam memainkan peran penting. Tidak ada gunanya memberikan semua makanan yang paling bergizi kepada orang sakit. Itu hanya akan memperpanjang hidup mereka untuk 1 hari lagi. Beristirahat di dekat sebuah batu kecil. Para pria Kadal duduk untuk tidur berkelompok. Bulan purnama menerangi sekelilingnya seperti lampu di kamar anak-anak. Rarak sendiri tidur sendirian, berpegangan pada luka yang berdenyut. Tidurnya yang sudah tidak nyenyak terganggu oleh kepakan sayap yang pelan di atas telinganya. Seekor kupu-kupu morfo yang sudah dikenal mulai bernyanyi. Bersinar lebih terang di bawah sinar bulan. Benda itu semakin mendekat dan mendekat ke wajahnya, memaksanya untuk memperhatikannya. Bangkit sedikit, manusia Kadal itu melihat perilakunya. Dia tidak terbang menjauh, tetapi hanya berterbangan di atas kepalanya. Dia sepertinya memberi isyarat kepadanya, memanggilnya untuk mengikutinya ke gunung di dekat tempat mereka berhenti dan dia setuju. Berdiri setenang mungkin, anggota suku yang lain mendengar derap kaki Rak-Rak dan membangunkan yang lain. Rekan mereka pergi ke suatu tempat. Mereka mengamatinya. Beberapa bahkan mengira bahwa dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan grup, mengambil beban yang begitu berat dari pundak mereka. Seluruh anggota suku sepakat untuk mengawasinya untuk saat ini. Apa yang akan dia lakukan dengan memanjat tebing yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Sementara itu, ia memanjat semakin jauh ke atas, seakan-akan terpesona oleh seekor kupu-kupu. Itu sulit, tetapi dia tidak menyerah. Apakah ini fantasi gilanya dalam penderitaan kematiannya? Dia adalah satu-satunya yang menanggapi panggilan sayap bersisik. Mungkin itu benar. Tetapi, jika apa yang dia lihat di depannya adalah benar, itu berarti itu nyata. Mengikuti kupu-kupu itu semakin jauh, keterkejutannya tidak tertandingi. Matanya membulat seukuran piring besar, dan rahangnya ternganga. Serangga, segerombolan besar serangga yang merayap satu sama lain menciptakan perpanjangan gunung. Mereka tidak terbang, mereka tidak menghindar, seolah-olah terpesona. Mereka memanjat dan bertekad untuk menjadi makanan empuk. Jumlah makanan ini membuat pikirannya kacau dan napasnya tersengal-sengal. Dia lapar. Jumlah ini akan cukup untuk seluruh rombongan. Kelompok manusia Kadal 1102-1 mengalami keajaiban. Melihat pesan sistem di depannya, Sun Wen merasa lega. Seperti yang dikatakan Aldine, antar mukanya sama seperti di game dunia binasa di area kecil serangga. Seseorang dapat membuat atau mengontrol serangga menggunakan poin. Tentu saja, membuat dan mengontrolnya berbeda dengan game. Para pengamat akhirnya mengenalinya sebagai sebuah keajaiban.
Sekarang pria itu bisa bernapas lega. Terima kasih Tuhan, berbisik melalui topengnya. Langkah pertama telah diambil. Jumlah serangga yang dikirim oleh sang protagonis cukup untuk memberi makan seluruh kelompok selama berhari-hari. Kemudian, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa kawanan kumbang yang berbeda akan terus bermunculan dari hari ke hari. Para pria kadal itu sendiri yang mengumumkan keajaiban tersebut, dengan menyapa kupu-kupu, seolah-olah mereka tahu bahwa dialah yang berada di balik segalanya. Memang, orang-orang dengan kemauan yang tinggi dapat mengurus semuanya sendiri. Namun, mengapa mereka melakukannya pada saat ini? Makhluk-makhluk cerdas tahu bahwa keajaiban itu luar biasa dan setelah diulangi, manusia kadal akan menghubungkan keajaiban ini dengan suatu makhluk. Mereka menyadari bahwa kejadian seperti itu tidak acak, tetapi tidak dapat dihindari. Seekor kumbang di lengan salah satu suku duduk dengan tenang menyilangkan kakinya. Suku Rakrak mengakui keilahian Dewa Kumbang yang tidak bernama. Tapi mengapa kumbang dan bukan kupu-kupu? Dewa Kumbang, nama yang konyol untuk kumbang, pikir Sun Won. Pada awalnya tidak ada yang memiliki nama yang bagus. Seperti halnya makhluk cerdas yang mengembangkan peradaban dan teknologi. Nama dewa juga berubah. Mereka mungkin menyadari keilahiannya setelah mukjizat itu, tetapi itu tidak cukup. Namun, suku ini akan menjadi sangat penting bagi sang protagonis. Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana Sun Won, dia akan dapat mencapai apa yang dia inginkan dengan keajaiban berikutnya. Tentu saja, hal ini juga berlaku untuk pelindung suku yang terluka. Seekor kupu-kupu biru yang aneh menemani mereka hari demi hari kemanapun mereka pergi. Melihat ke kejauhan di mana ia terbang, Rakrak mulai melihat ilusi lagi. Tetap saja, kali ini dia seharusnya mengikutinya. Tidak seperti anggota kelompok yang lain. Dia curiga dengan kawanan serangga aneh yang muncul entah dari mana. Seluruh kawanan bersukacita karena menemukan makanan. Itu seperti sebuah perayaan bagi mereka setiap saat. Rakrak, apakah kamu akan segera mengejar ilusimu? Tanya manusia kadal kepada pemimpinnya. Namun demikian, musim dingin akan segera tiba. Tetapi serangga terus bermunculan dari arah yang lebih dingin. Dan ini bukan hal yang baik. Jika mereka melakukan perjalanan ke arah itu, tidak akan lama lagi mereka akan mati kedinginan. Manusia kadal telah belajar bagaimana bertahan hidup di musim dingin. Tetapi darah nenek moyang mereka yang berdarah dingin masih ada pada mereka. Di musim dingin, tubuh mereka menjadi lesu. Makanan sangat terbatas. Dan mereka hanya bisa melakukan perjalanan pada siang hari saat matahari terbit. Akibatnya, banyak di antara mereka yang mati kelaparan. Dalam keadaan seperti itu, akan lebih bijaksana untuk mengabaikan fantasi itu sekarang. Karena itu tidak aman tidak hanya bagi yang sakit tetapi juga bagi yang sehat. Pilihan terbaik adalah menjangkau ke arah lain. Namun, Rakrak tidak berpikir bahwa mereka harus melakukan hal itu. Tidak ada apapun di padang pasir yang kosong dan liar ini. Apakah ada tujuan tertentu dari fantasi yang dilihatnya? Tidak ada yang tahu tentang itu. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengikuti kupu-kupu itu. Sun Wen dengan tenang menyaksikan aksi hewan kesayangannya. Hanya ada sedikit orang yang percaya. Karena ini baru permulaan, tidak ada yang dapat ia lakukan. Secara khusus, dia telah mendengar terlalu banyak tentang iman. Selain Rakrak, dia skeptis terhadap semua mukjizat. Belum ada yang bisa dilakukan terhadapnya. Anda harus berada di atas level 2 untuk memberkatinya. Anak laki-laki itu berjalan dengan berani dengan anak kecil di atas tanda yang memimpin seluruh kawanan di belakangnya. Seandainya saja mereka memiliki lebih banyak keyakinan pada Tuhan mereka. Mengikuti kupu-kupu, mereka mendaki semakin tinggi ke atas gunung. Mereka dapat memiliki masa depan yang tidak pernah mereka bayangkan hanya karena iman mereka. Saat mereka mendaki ke ketinggian maksimum, mereka melihat pemandangan yang tak terlukiskan. Tapi tetap saja, itu tidak terlalu penting sekarang. Karena sekarang dia harus fokus untuk tidak tertangkap. Dengarkan semuanya, teriak si manusia kadal kepada kelompoknya. Dewa serangga tanpa nama telah membawa mereka ke tempat suci. Ini benar-benar tanah yang dijanjikan. Di sana-sini semak-semak hijau terlihat. Karena hanya sedikit tanaman yang tumbuh di padang pasir yang kering. Tetapi ketika mereka mendaki bukit, mata air yang luas mulai terlihat. Semak-semak lebat dan pepohonan mengelilingi mata air itu. Yang darinya air terjun kecil dan sungai mengalir. Kerumunan orang yang melihat-lihat membuka mulut mereka untuk memandangi keindahan tersebut. Ini adalah jeda yang mereka impikan selama ini. Sekarang mereka tidak perlu memikirkan makanan dan penginapan. Mereka memiliki segalanya. Kelompok itu bersukacita tak terelakkan atas keajaiban ini. Sekarang mereka akan selamat. Rakrak memang benar. Ada lebih banyak orang yang percaya. Sun Wen menyeringai saat dia melihat subjeknya. Pemberitahuan melintas di depan matanya. Memberitahunya bahwa tingkat keilahian telah dinaikkan menjadi yang kedua. Tingkat alam kumbang kecil telah meningkat menjadi yang kedua. Pada awalnya, tingkat keilahian hanya berperan dalam meningkatkan batas akumulasi iman. Dan dengan demikian tidak perlu segera memperhatikannya. Yang penting adalah alam kumbang kecil telah meningkat. Meskipun baru mencapai tingkat kedua, sekarang sudah bisa melimpahkan berkah. Memberkati kumbang sekarang menjadi sebuah kemungkinan. Tetapi apakah ada yang tahu apa yang
diinginkannya. Sang protagonis berbicara kepada dirinya sendiri, tetapi seolah-olah berbicara kepada rak-rak yang menawarkan diri untuk menjadi pendetanya. Biarkan dia menyampaikan keinginannya kepada umatnya dan berkat untuk membantunya melakukannya. Cahaya terang menyinari pemimpin Lizardman yang memberikan kekuatannya. Namun, tidak ada yang melihatnya, tetapi ada yang merasakannya. Malam dengan cepat menyelimuti benua itu, sehingga mereka terpecah menjadi beberapa kelompok. Sebagian berburu dengan baik dan membawa banyak makanan. Sebagian mendirikan kemah, dan sisanya memasak. Makanan yang dimasak jauh lebih enak daripada makanan dingin dan mentah. Jadi setelah mereka cukup makan, mereka pergi tidur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama tidak mengkhawatirkan apapun. Hanya kunang-kunang yang tidak tidur. Satu kumbang yang berani. Kadal itu tidak takut untuk terbang ke arah kadal dan duduk di bahunya. Sebuah suara pelan memanggil rak-rak, membangunkannya dari tidurnya. Ketika dia membuka matanya, dia tidak menyadari di mana dia berada. Dia sedang duduk berlutut di tempat yang seputih salju. Rasanya lebih seperti mimpi daripada kenyataan. Kupu-kupu dengan berbagai ukuran berputar-putar di sekelilingnya. Menarik perhatiannya setiap kali mereka mencoba hinggap di hidungnya. Sebuah suara tertentu terus memanggilnya berulang kali. Di depannya berdiri seorang lizardman berjubah yang penampilannya sulit dilihat. Dia menarik cakarnya ke arah rak-rak. Apakah dia mampu menahan tangannya? Pria tak dikenal itu bertanya, melihat ke atas dari balik tudungnya. Tapi bisakah dia dipercaya? Apa yang dia inginkan dari seorang yang terbuang dari pemukiman? Tangan itu mengubah posisinya di ruang angkasa. Sekarang menunjuk ke arahnya. Beban di tangannya membuat anak laki-laki itu tersadar. Membuatnya bingung. Tanpa ia sadari, ia sedang memegang tengkorak kerbau. Tanduk raksasa mencuat dari kepalanya. Rongga mata dan lubang hidungnya kosong. Dan gigi rahang atasnya masih kokoh di tempatnya. Rak-rak menyerahkan tengkorak kerbau kepada Lizardman. Dan yang terakhir menempatkan tengkorak di atas kepalanya. Di hadapannya berdiri dewa serangga tanpa nama yang sangat nyata. Pada titik ini, mimpi itu menjadi samar-samar. Dan kemudian menghilang sama sekali. Kepala suku membangunkan semua orang di pagi hari dan mengatakan bahwa dia bermimpi. Setelah cerita tersebut, semua orang menyadari apa yang diinginkan oleh sang dewa, yaitu mengorbankan seekor kerbau. Untuk berburu kerbau, mereka harus masuk jauh ke dalam hutan, dan itu terlalu berisiko, kata Jael. Keberatannya masuk akal, tetapi siapapun yang membawa mereka ke tempat suci ini menginginkan persembahan. Tidak ada yang ingin menempatkan anggota suku mereka dalam bahaya. Berburu kerbau sangat berbahaya sehingga Anda harus mempertaruhkan nyawa. Mungkin semua pemburu kawanan harus maju ke depan. Namun, siapa yang kemudian akan melindungi anggota kelompok yang lemah? Jael selalu tepat sasaran dengan pernyataannya. Bukan tanpa alasan dia menjadi pemimpin. Mereka tidak bisa menempatkan seluruh kawanan dalam bahaya, kata rak-rak sambil mencengkeram tombak batu di tangannya. Dia awalnya berniat untuk pergi sendirian. Bagi sebagian besar kelompoknya, itu hanya berarti bunuh diri. Banyak yang mulai mematahkan semangatnya. Anda tidak bisa menangkap kerbau sendirian. Itu tidak mungkin. Namun, dia juga tidak putus asa. Tuhan memberkatinya. Jika dia mau, dia akan memberinya seekor banteng atau singa sekalipun. Tidak ada yang mengerti apa yang dia katakan. Bahkan ada yang mengira dia gila. Sungguh luar biasa. Ketika rak-rak terbangun, lukanya sudah sembuh total, dan seluruh bahunya ditutupi sisik hitam seperti cangkang serangga. Bahkan Jael pun menyadari bahwa ini adalah peristiwa yang aneh. Tapi itu bukan alasan untuk pergi berburu kerbau sendiri. Tentu saja, bukan hanya itu saja. Alasan sebenarnya berbeda. Setelah pemberkatan, ia tidak hanya sembuh, tetapi juga bertambah gemuk. Dia juga menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Di depan oasis terdapat pohon palem tua yang condong ke samping. Berdiri dengan satu kaki, ia melemparkan tombak dengan lintasan yang lurus sempurna. Senjata itu bergemuruh menghantam pohon tua yang kering, yang kemudian retak berkeping-keping. Saat melihat kekuatan fenomenal seperti itu, seluruh kelompok bersorak-sorai. Sementara Jael hanya terdiam. Yang tersisa dari pohon itu hanyalah batangnya dengan banyak duri yang mencuat dari bagian atasnya, yang bisa menyebabkan banyak luka jika disentuh. Mengambil tombaknya, rak-rak berjalan kembali ke suku tersebut. Dengan ekspresi yang santai, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Mereka berlari menemuinya, berteriak dengan gembira dan bertanya bagaimana dia bisa menyembunyikan kemampuan seperti itu. Bahkan jika pohon itu sudah mati. Sungguh menakjubkan bagaimana pohon itu bisa hancur dalam satu pukulan. Sampai saat ini semua orang sedang sekarat. Rak-raklah yang telah menyelamatkan mereka dari kehidupan seperti itu. Tidak jauh dari kekacauan itu, kawanan ternak berlari, menyebabkan tanah berguncang. Semua orang merasakan getaran ini. Sampai di tepi oasis, dia memberi isyarat kepada semua orang untuk melihat keajaiban itu. Kawanan kerbau ini sedang berlari, menimbulkan tumpukan debu di belakang mereka. Itu tidak besar, jadi berburu tidak akan menjadi masalah. Ini adalah kebetulan yang luar biasa pada waktunya. Kawanan itu tampaknya perlahan-lahan mendekat, setelah mencium aroma air di atas bukit. Namun,
mengingat mereka tidak pernah melihat kawanan kerbau mendekati bukit ini. Tidak ada keraguan bahwa kerbau itu telah tersesat juga. Sungguh aneh bahwa kawanan kerbau yang selalu melakukan perjalanan di tempat yang sama tersesat. Tidak ada gunanya menunggu lebih jauh lagi dan melakukan perjalanan sejauh itu nanti. Ini tidak mungkin terjadi tanpa pemeliharaan Tuhan. Sambil meraih tombaknya, anak itu melompat maju tanpa berpikir panjang, mengabaikan segala upaya untuk menghentikannya. Hari ini mereka tidak akan bergantung pada kelaparan. Melempar senjata yang beberapa waktu lalu menghancurkan pohon. Ia memukul langsung ke dahi hewan tersebut, membunuhnya seketika. Tergeletak terengah-engah di tanah. Kawanan yang ketakutan meraung-raung melompati tubuh itu untuk menyelamatkan nyawa mereka. Suku kadal yang bergembira itu menyusul sang pemimpin dan berlari menuju tubuh kerbau. Yang Maha Kuasa tidak hanya mengirimkan serangga, tetapi juga daging, pikir anak laki-laki itu. Membawa jenazah kembali ke desa. Mereka menyalakan api dan duduk bersama untuk mempersiapkan makan malam. Sebuah pilar asap membumbung tinggi di atas gunung, memperjelas bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Di tengah-tengah pemukiman, di atas gunung tulang, menggantungkan tengkorak-tengkorak hewan berkuku dengan cairan merah yang menetes dari kepala banteng. Itu adalah altar pengorbanan. Rakrak, sebagai pendeta yang diutus oleh para dewa, duduk berlutut, menyapa sang dewa dengan penuh hormat. Bagi mereka, itu adalah satu-satunya tindakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada makhluk yang lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Dan itu sudah cukup. Dia meminta untuk menerima persembahan mereka sekecil apapun itu. Seluruh kelompok di sekelilingnya secara sukarela, menundukkan kepala mengulangi permintaan sang pemimpin. Meskipun itu adalah ritual yang tidak biasa dan ceroboh dalam pelaksanaannya, itu tidak penting bagi seseorang. Yang penting adalah ketulusan. Berkat itu, ia bisa mendapatkan begitu banyak kepercayaan yang melebihi ekspektasinya. Itu adalah ritual yang layak bagi Rakrak sebagai seorang calon imam. Ketika sang protagonis memikirkan tentang waktu yang telah dicurahkannya, semua itu tidak lagi tampak sia-sia. Semua itu sangat berharga. Seseorang percaya pada kerbau, bukan pada dewa rumput liar yang menjadi makanan mereka. Untuk menyediakan daging yang cukup, dia harus membuat mereka meninggalkan kandangnya. Dia tidak bisa menciptakan rumput yang tidak ada, tapi dia bisa menghancurkan rumput yang sudah ada. Disinilah bantuan serangga lain sangat berguna. Mereka mempersempit lingkaran arah yang menuntun mereka ke tujuan yang diinginkan. Untuk bagian yang lebih kecil dari malam itu mereka berhasil makan. Pada tahap ini, sulit untuk mengharapkan pengetahuan dan keterampilan yang setara dengan menggembala. Meskipun hal tersebut terlalu berlebihan untuk diharapkan. Mereka tahu cara menggali akar tanaman, tetapi tidak tahu bahwa lebih baik menyisakan sebagian dan mengubur benih yang baik dalam tumpukan untuk disilangkan. Populasi oasis ini tidak banyak. Batas maksimum hanya akan tercapai dalam beberapa tahun. Dalam kondisi mereka saat ini, mereka tidak tahu apa-apa tentang pertanian dan peternakan. Saat ini akan sulit untuk bertahan hidup. Pengetahuan dan keterampilan memainkan peran penting. Sangatlah ikonik untuk menyadari pengetahuan tertentu pada diri Anda sendiri. Anda tidak dapat mengatakannya secara langsung karena melanggar hukum kausalitas. Bukan berarti tidak ada cara, tetapi butuh waktu. Pertama-tama, akan lebih bijaksana jika kita memulai dengan doa. Setiap kali kelompok itu berburu kerbau, jumlah kerbau yang diburu semakin banyak. Setiap malam, bagian-bagian hewan baru ditambahkan ke altar dan untuk saat ini, altar tersebut tampak megah di bawah ketinggian beberapa meter. Pagi ini tidak berbeda dengan pagi-pagi yang lain, kecuali Jael, yang sedang berjalan di tengah pemukiman, melihat Rakrak dengan cemas memeriksa altar. Sudah lama sejak altar pertama dibuat, tidak hanya altarnya yang berubah, tetapi juga manusia kadal. Tidak ada yang tersisa dari sisik biru mereka. Semuanya digantikan oleh sisik hitam yang diberkati oleh Dewa Serangga. Tadi malam dia mengalami mimpi yang mengganggu yang membuatnya tetap terjaga. Apakah itu mimpi atau bahkan sebuah ramalan? Bahkan kepala suku pun tidak tahu. Itu ambivalen. Melihat ke altar, terdengar suara ketukan tulang. Sungguh menggetarkan hati. Di kolam berkah yang telah melindungi suku ini selama bertahun-tahun, bahkan tidak ada ikan kecil yang datang lagi. Tanahnya sangat kering sehingga tidak ada satupun akar tanaman yang dapat ditemukan. Keduanya tahu bahwa mereka belum sampai pada titik itu. Mimpi ini adalah tentang masa depan. Menurut para gadis tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dewa akan menjaga mereka. Rakrak selalu mendengarkan mantan kepala suku, tapi kali ini dia masih pergi ke puncak tulang. Dia juga percaya pada dewa. Namun, segala sesuatu adalah kehendak Tuhan. Orang percaya selalu merasa sulit jika seseorang tidak memahami maknanya. Para imam akan menyampaikan kehendak Tuhan. Kepala suku hanya takut pada satu hal, duduk di atas altar. Sulit baginya untuk mengingat altar lusuh pertama yang mereka buat beberapa tahun yang lalu. Hanya lanskapnya saja yang tidak berubah selama bertahun-tahun. Tetapi hari ini, menatap ke cakrawala, kepala suku melihat sesuatu. Dia tidak berharap untuk siapapun. Situasi tidak mendukung dan dia meminta Jael untuk datang kepadanya dan mengungkapkan pendapatnya.
Gadis itu mendengarkannya dan mulai bangkit. Rak-rak meraih tangannya. Ketika mereka sejajar, sambil sedikit memicingkan mata, ia melihat awan debu yang mendekati oasis. Hal itu menjelaskan mengapa altar berguncang begitu hebat. Sekelompok kadal yang telah mengusir mereka mendekat. Di atas makhluk besar berwarna kuning, yang tampak seperti tokek yang tumbuh terlalu banyak, duduklah kepala kelompok yang besar. Itu adalah penampilan yang tidak asing lagi bagi seluruh pemukiman. Babi hutan tidak mudah untuk dilupakan, karena dia tidak banyak berubah sejak rak-rak diusir dari suku tersebut. Tingginya lebih dari 2 meter dan cukup besar sehingga para kadal lainnya terlihat seperti anak-anak jika dibandingkan. Tetapi perawakannya yang besar bukanlah satu-satunya kekuatannya. Sisik biru yang dulu dimiliki oleh seluruh desa rak-rak. Pria besar ini, dan yang terpenting, yang tidak normal. Seseorang telah berhasil mengendarai monster seperti itu. Melihat jumlah orang yang datang, sepertinya seluruh suku telah tiba, yang hanya berarti satu hal. Rawa kampung halaman mereka, Rawa Greenskin, benar-benar hancur dan luluh lantak. Tamanon pasti telah melahap semua daerah rawa. Namun, tidak ada yang tahu akan hal ini. Tapi apakah para tamu pencuci mulut tahu tentang tempat suci ini? Oasis ini dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan terletak sedemikian rupa sehingga Anda tidak dapat melihat apapun sampai Anda naik ke puncaknya. Ada kemungkinan mereka akan lewat tanpa mengetahui daerah itu. Jael menyarankan kepada kepala suku. Tetapi bisik-bisik mereka terputus oleh teriakan dari gunung tetangga. Seseorang sedang berbicara kepada para pengunjung. Orang-orang pemberani dari pemukiman tersebut mengumumkan bahwa ini adalah tempat perlindungan tanpa nama. Avatar kumbang dan suku Greenskin tidak bisa bergerak di sini. Jael yang malang sudah siap untuk terbakar oleh rasa malu. Patroli hari ini dipimpin oleh Hyur, yang berada di bawah komandonya. Tetapi kadal-kadal bodoh itu, alih-alih melindungi suku, justru menarik perhatian yang tidak perlu. Sambil menepuk pundak gadis itu, rak-rak memintanya untuk tidak khawatir. Mungkin ini adalah kehendak Tuhan, kata anak laki-laki itu sambil menuruni tebing, mengambil tombaknya yang tergeletak di dekatnya. Dia memeriksa keutuhannya. Gadis itu mengikutinya ke bawah, berasumsi bahwa sang dewa sengaja menciptakan situasi ini. Mungkin dia bermaksud memberi mereka ujian. Namun, sang kepala suku memiliki pemikiran lain. Ini mungkin bukan ujian, tetapi sebuah misi. Dia percaya bahwa ini adalah misi untuk menerima dan menyelamatkan mereka yang awalnya bersama mereka. Namun demikian, pria itu adalah individu yang kuat yang memiliki binatang raksasa. Jika dia adalah orang yang berakal sehat dan memahami hal seperti ini, dia tidak akan terus membuang anggota suku yang lemah ke padang gurun. Dengan dialog seperti itu, kupu-kupu Morpho terbang. Sepertinya kupu-kupu ini selalu ada untuknya selama masa-masa sulit. Apakah ini benar-benar kehendak Tuhan juga? Sulit untuk berani memikirkannya lebih jauh. Untuk saat ini, kepala suku akan melakukan apa yang dia bisa. Rak-rak paham betul apa yang dimaksud San Won. Suku rak-rak dan suku kulit biru harus bersatu untuk pertumbuhan populasi dan perkembangan teknologi. Melihat bagaimana suku ini bergerak, tampaknya nasib yang sama menimpa mereka. Tanah telah meninggalkan mereka karena suatu alasan. Mereka membutuhkan penyelamatan. Oleh karena itu, ada kebutuhan bagi lebih banyak orang untuk belajar tentang kemuliaan dewa serangga tanpa nama. Namun, agak aneh bagi sang protagonis bahwa rak-rak membuat keputusan ini sendiri tanpa mendengarkan keinginan penduduk. Mungkin karena kemauan yang tinggi sehingga kepala suku memiliki nilai 14. Itu berarti bahwa individu dapat mengambil tindakan mereka sendiri. Dan tindakan yang tidak terduga dapat menyebabkan masalah bagi San Won. Apakah orang dari suku berkulit biru yang keluar dari rawa-rawa ini benar-benar berpikir bahwa ini adalah kehendakku? Tuhan bertanya pada dirinya sendiri. Di satu sisi, dia tidak salah. Seorang pemimpin dengan kemauan yang tinggi, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Jika disalurkan, kekuatan ini akan menjadi alat yang lebih kuat dan sukses daripada sekadar mengendalikan segalanya. Jika saja Chen 1 dapat menanamkan keyakinan yang kuat pada kelompok uji coba, kemajuan akan lebih cepat terjadi. Alih-alih membiarkan pemain mengontrol semua individu secara individual, pahlawan kita akan dapat mengekspresikan niatnya dengan lebih efektif. Mendekati gunung tempat penjaga bersenjata berdiri, pemimpin yang kurang ajar itu bertanya kepada orang-orang kecil yang berisik itu, apakah mereka tinggal di sini? Rupanya, dia tidak tahu bahwa manusia kadal dengan sisik hitam ini dulunya adalah bagian dari salah satu kelompok yang dia usir. Patroli jelas tidak menyukai hal ini. Tampaknya karena kesal mereka siap menerkam sekarang juga. Seseorang yang begitu berani menghina mereka dan menaruh minat pada tanah mereka. Pemimpin suku musuh tidak tenang dan terus mencecar mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang mereka lakukan di gurun pasir. Semak-semak, pepohonan, hasil jarahan, semua yang ada di tanah ini hanya milik Avatar, kata rak-rak, berjalan mendahului bantuan yang dibawanya dari pemukiman.
Avatar macam apa ini? Tanya orang asing itu sambil menunduk. Tempat ini adalah domain avatar kumbang yang tidak disebutkan namanya. Namun, Rakrak tidak kehilangan kepercayaan dirinya dan menjawab bahwa ini adalah domain avatar kumbang yang tidak disebutkan namanya. Bagi orang yang berdiri di depan orang berkulit biru itu, tidak jelas apa yang dijelaskan kepadanya. Namun demikian, tidak menjadi masalah apakah dia mengerti atau tidak. Kadal yang sombong memerintahkan pemukiman untuk meninggalkan tempat itu. Mengancam bahwa jika mereka melakukan keinginannya sekarang, dia tidak akan menyerang mereka. Dia tidak tahu berapa banyak dari mereka yang masih tersembunyi, tapi dia yakin mereka tidak akan bisa mengalahkan kelompok manusia buasnya. Sejak zaman dahulu, jika ada seorang pemimpin, dia harus menggunakan otaknya dan menghitung hasil dari sebuah pertempuran. Sindir Boor, berlawanan dengan keyakinan tersebut, Rakrak tetap tidak ingin melawan siapapun. Dia tidak bodoh, hanya percaya diri dengan kekuatan yang diberikan oleh berkat. Jawaban seperti itu tidak memuaskan pemimpin kelompok musuh. Kemungkinan besar dia awalnya menginginkan darah. Dengan mengedepankan sikap tenang, pemimpin yang mulia itu berbicara kepada orang asing. Orang-orang miskin yang telah kehilangan rumah mereka sekarang dapat pergi ke tempat tinggal dewa. Tuhan kemudian dapat memelihara orang-orang percaya sesuai kehendaknya. Jawaban seperti itu membuat musuh tertawa. Lawan yang sangat lucu yang dia miliki. Anda tidak tahu bagaimana menghitung gerakan Anda, kata orang asing itu, sambil menarik tali kekang monster itu. Dia pikir begitu, tapi dia tidak tahu tentang dewa dan kemampuannya. Dia tampak berbicara omong kosong. Darahnya mendidih dalam diri mereka berdua. Dengan membanting tali kekang di punggung binatang itu, pemimpin musuh memerintahkan agar mereka semua dibunuh di tempat yang sama. Mata Manon berbinar-binar dan dia menerjang Rakrak, mengarahkan tombaknya ke arah musuh-musuhnya. Rakrak berdiri dengan penuh percaya diri di depan kelompoknya, siap mengorbankan nyawanya untuk mereka. Bunuh mereka, teriak Boor sambil menampar-nampar tali kekang di punggung Manon. Merupakan suatu kehormatan bagi kepala suku yang bertanggung jawab untuk berdiri di hadapan musuhnya dan berbicara secara langsung. Ia hanya meminta keberanian dan kekuatan pada dirinya sendiri dalam laga ini. Reptil besar itu mematahkan tombak Rakrak dengan satu cakar sehingga dapat digunakan untuk membunuh pemimpin musuh. Menyerang dengan kekuatannya. Untuk kepala suku musuh, bersikap tidak bertanggung jawab adalah tindakan yang bodoh. Cakar Manon istana begitu besar sehingga ketika ia ingin menghancurkan Rakrak, sebuah bayangan jatuh menutupi seluruh tubuhnya yang menghalangi pandangan matahari. Terjadi bentrokan peradaban. Dua suku yang berbeda bersentuhan. Pengalaman, poin untuk kedua suku meningkat pesat. Itu adalah tantangan yang sulit, tetapi ada manfaatnya. Sun Wen telah memberikan terlalu banyak perhatian pada satu suku. Suku-suku ini sekarang menjadi area level pertama Lizardman. Bahkan keterampilan baru pun tersedia yang dapat digunakan dan tentu saja sang protagonis memilihnya. Sementara itu, pertempuran terus berlanjut. Sebuah serangan cepat menyapu daging di tempat anak laki-laki itu berdiri, membuat Boor tersenyum puas. Namun, ketika binatang buas itu mengangkat kakinya, di bawahnya berdiri kepala suku yang tidak terluka, yang terpental ke samping dalam sekejap. Ada yang salah dengannya. Sekarang Sun Wen bingung. Anak laki-laki itu melihat ke bawah ke tubuhnya. Sisik hitam, cakar tajam yang lebih panjang dari persendian kaki, dan moncong yang sama panjangnya masuk ke dalam bidang penglihatannya. Boor tidak tahu bagaimana dia bisa lolos dari kematian. Namun, dia mengancam tidak akan meleset untuk kedua kalinya. Jadi dia memerintahkan Manon untuk membunuhnya. Bagi sukunya sendiri, dia bukan lagi Rakrak yang sama. Pikirannya dikuasai oleh Tuhannya sendiri yang memandang dengan penuh kebencian pada musuhnya. Membuka jendela status, ia mengamati keadaan di sana. Boor adalah anggota suku Kadal berkulit biru dan memiliki statistik awal. Prajurit suku level 1, pemimpin suku level 2 memiliki kekuatan 24, kecerdasan 15, sosialitas 16, keterampilan khusus adalah berkembang biak. Bahkan satu Rakrak pun cukup untuk menangani orang ini. Satu-satunya masalah adalah menaklukkan monster kecilnya yang kuat. Drake, saat ini ancaman terbesar hanyalah dia. Manon Drake level 1 dengan kekuatan 87, kecerdasan 6, dan sosialitas 16. Pada saat yang sama, Rakrak adalah pemimpin suku dengan nama yang sama. Seorang pejuang dan pemimpin level 2. Pendeta level 1 dengan kekuatan 30, kecerdasan 24, sosialisasi 26, dan kehendak 14. Status abnormal adalah asal mula orang suci tingkat ketiga. Dengan parameter seperti itu, menang bukanlah pencapaian yang sulit. Bergegas dari tempat duduknya, ia berada di depan hidung pria itu dalam beberapa detik. Menerapkan keterampilan avatar yang kuat, Sun Wan yakin akan kemenangan. Kemampuan ini memberi pengguna karakteristik tambahan yang disebut Divinity Class D. 1D adalah 100 kali jumlah energi maksimum yang hanya bisa ada di alam. Sederhananya Rakrak sekarang memiliki kekuatan 630 unit. Jika lawan tidak memiliki jumlah keilahian yang sama, maka melawan Tuhan akan menjadi hal yang mustahil. Dengan satu tangan saja, ia mencengkeram rahang binatang itu dan membalikannya di udara, menjatuhkannya ke atas tuannya sendiri. Itu adalah perbedaan yang sangat
sangat besar dalam hal kekuatan. Siapapun yang cukup beruntung untuk menyaksikan pemandangan itu akan terkejut. Tabrakan itu seakan-akan mengguncang inti planet ini, dan beberapa orang kadal berkulit biru jatuh ke tanah. Dengan kekuatan seperti itu, Sanwan dapat mengubah Manon menjadi berantakan, tetapi itu akan terlalu berlebihan. Para tamu akan lebih cenderung takut daripada terpesona. Bahkan para anggota suku yang telah melihatnya menghancurkan pohon itu, dengan satu pukulan saja sudah terkesan. Manel tidak lagi mampu bertarung dan menekan pemiliknya dengan berat badannya. Rak-rak selalu mengejutkan, bahkan Jael pun menyadari hal itu. Namun saat menyaksikan pertempuran itu, ia memblokir jalan. Untuk saudara-saudara yang terkesan dan ingin mendekati anak itu, Boor masih hidup. Baginya situasi ini konyol sampai-sampai tidak masuk akal. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukannya dan yakin bahwa dia telah melakukan suatu trik. Ketika binatang buas itu dibalikan, pisau yang untungnya jatuh di dekatnya, jatuh dari ikat pinggangnya. Sambil melepaskan beban yang membebaninya, ia meraih senjata dan berlari dengan canggung ke arah Rak-rak, sambil berteriak agar tidak ada yang berani bersantai lebih awal. Perhitungannya tidak pernah salah. Namun, tidak kali ini, hanya dengan satu gerakan tangannya, dan Boor berhenti dengan wajahnya yang merah akibat tamparan tersebut. Lehernya tersentak ke belakang, dan segera lututnya masuk ke bawah. Keheningan menguasai barisan anggota kelompok berkulit biru. Ini adalah kekuatan absolut. Pasti ada di antara kadal yang percaya bahwa tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri sekarang. Siapa yang berikutnya? Tanya sang pemenang sambil melihat ke arah suku yang ketakutan. Mereka semua dengan suara bulat melemparkan senjata mereka ke tanah kering karena tidak ingin bernasib sama. Dengan berlutut, mereka menundukkan kepala dan bersumpah setia kepada pemimpin baru. Semua sudah berakhir, tetapi Rak-rak tidak bisa mempercayainya. Dia menatap tangannya selama beberapa saat. Avatar itu baru saja melewati tubuhnya, meninggalkan perasaan liar bahwa dia telah memimpikannya. Sun Wen yang puas duduk di singgasananya sambil mengamati kehidupan subjek uji cobanya. Suku ini telah menerima semua orang yang ingin mendapatkan pencerahan ke dalam iman mereka. Semua orang diberi makan dan dihangatkan. Bahkan tidak ada yang menyinggung soal pertempuran baru-baru ini. Salah satu pemula bertanya-tanya apakah mereka adalah anggota suku yang telah pergi ke hutan belantara. Itu adalah pertanyaan yang wajar, karena warna sisiknya sangat berbeda dari aslinya. Setelah avatar tanpa nama dari serangga, mereka tidak hanya berubah dalam penampilan, tetapi juga menjadi lebih kuat. Pernyataan tersebut mengejutkan mereka, dan itu masuk akal. Jika tidak, mereka pasti sudah mati, mengembara di padang pasir. Avatar adalah penyelamat bagi mereka. Kekuatan avatarnya sangat mengejutkan. Tidak jauh dari Krupa duduk dua orang pria. Jael dengan marah bertanya kepada pria itu. Apakah pria itu begitu bodoh sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi hari ini? Tetapi, adakah manusia kadal yang memiliki kekuatan seperti itu di dunia ini? Rak-rak bahkan tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Gadis itu mengkhawatirkan anak laki-laki itu. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Tetapi kepala suku tidak mengerti pertanyaan-pertanyaan itu. Dia khawatir dengan penambahan sekitar 6 kali lipat dari pemukiman mereka. Oase akan mengering dengan topik-topik seperti itu. Tempat ini memburuk dengan cepat. Segera mereka harus pergi. Tidak ada yang mau kembali ke padang pasir dari tempat yang indah ini. Mereka tidak bisa berkeliaran di gurun tanpa jawaban. Jawabannya pasti ada di sana. Rak-rak menoleh ke samping. Ia tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Tetapi ia memiliki satu pemikiran. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka dan bagaimanapun juga. Tuhan telah memberikan jawabannya. Melalui saudara-saudaranya yang sudah tua. Dia sepertinya ingin suku tersebut bersatu kembali dengan kenalan lama mereka. Mereka telah lama terisolasi dan jumlah mereka lebih banyak. Mungkin akan ada seseorang di antara mereka yang akan memberikan ide yang bijaksana. Pagi hari dimulai dengan cepat di pemukiman yang tenang. Manon, yang pertama kali bangun, diikat ke pohon dengan tanaman merambat. Dia tidak senang dengan pengaturan ini. Setiap kali orang-orang dengan tombak mendekatinya, dia melambaikan cakarnya dengan keras ke samping. Mereka mencoba memberitahunya bahwa tuannya telah menghilang. Tidak perlu melanjutkan pertempuran. Lebih baik menyerah. Tapi dia tidak mendengarkan mereka. Setiap kali mencoba mengusir para tamu darinya. Suatu kali ia bahkan berhasil. Ketika seseorang mendekat terlalu cepat, binatang buas itu melambaikan ekornya, melemparkan tok ke punggungnya. Said tidak menduga hal ini dan mengumpat keras. Bangkit dari punggungnya. Metode penjinakan ini tidak berhasil. Mata Manon berkilauan saat mangsanya mendekat dan menerkamnya. Namun, jika terus menggelepar seperti ini, pasti akan merobek tanaman merambat atau menggulingkan pohon dan melarikan diri. Yur meneriaki hewan itu dan bertanya apakah dia benar-benar ingin dimarahi karena hal ini. Namun, tangan pria tak dikenal itu menghentikan teriakannya. Rak-rak datang mengunjungi Manon yang gemetar saat melihatnya. Mengingat bagaimana orang ini telah melucutinya dalam satu gerakan. Saat pria itu mendekat,
Hewan itu mundur, hingga menabrak sebuah pohon. Kepala suku menjulurkan tangannya ke depan, dan memerintahkannya untuk dimakan. Itu tidak terlihat menggugah selera. Namun setelah mengendusnya, ia memutuskan untuk mencoba menggigitnya. Penyelesaiannya jelas terkejut dengan kemampuan kepala mereka, yang sedang memberi makan binatang buas itu dengan tangan. Dia menjadi lebih sayang dan meminta lebih banyak makanan, yang tidak mereka tolak untuk diberikan kepadanya. Masuk akal jika ada dewa yang membuatnya tetap hidup. Dia memiliki sedikit makanan yang diberikan dalam jumlah besar. Tetapi jika dia ingin tetap tinggal bersama suku di masa depan, seseorang harus bersabar. Lucu sekali saat binatang cerdas ini duduk tenang sambil menatap tuan barunya dengan mata besar. Jika Manon menyebabkan masalah lagi, beritahu saya. Memerintahkan kepala suku pergi ke penjara yang sedang duduk di dekat batang kayu besar. Dia menyerahkan senjata yang akan digunakan Boor untuk menyerangnya. Sambil memegangnya, ia mengagumi keterampilan yang memungkinkannya melakukan hal seperti itu. Jika bukan karena kegigihan anak itu, saya akan membuat pisau yang lebih baik, kata Kadal, yang dianugerahi sejumlah besar bekas luka. Dia adalah seorang pengrajin pisau. Tapi mengapa dia mengatakan itu? Tanya kepala desa. Sederhana saja, karena pepohonan. Dalam proses pembuatannya, mereka menggunakan banyak kayu. Tapi apakah senjata itu dibuat dengan menyalakan api? Pikir Rakrak sambil melihat bilahnya. Tapi tidak, untuk membuat bahan bakar khusus, Anda harus membakar kayu. Kemungkinan besar Boor telah melarang mereka untuk membakar pohon. Dia merasa bahwa melestarikan lingkungan lebih baik bagi suku tersebut daripada logam yang lebih keras. Dan karena mereka harus pergi dengan tergesa-gesa, mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengujinya. Setelah beberapa saat, pria itu berkata bahwa dia akan memikirkannya dan melaporkan kembali keputusannya besok. Itu bukan masalah yang mendesak, jadi tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Kadal yang terluka itu pergi ke pemukiman, tetapi dia digantikan oleh seorang pria yang lebih tua yang tidak memiliki lengan kiri. Dia datang kepada mereka saat mereka sedang mencari pemandu. Dia adalah seorang pengembara yang rajin. Sebagaimana layaknya manusia Kadal tua, dia memiliki sisik dengan warna yang berbeda dari suku berkulit biru. Dan tentu saja berbeda dari klan Rakrak yang sisiknya berwarna hitam. Orang ini tidak akan menjadi spesies yang sama sekali berbeda, sehingga bercak-bercak kulit hijaunya masih berwarna biru. Tetapi dia pasti berasal dari kelompok yang berbeda. Pengembara dengan tubuh tuanya mengembara mencari tempat di mana ia akan diterima. Selama waktu yang panjang dan menarik ini, banyak hal yang terjadi, dan yang paling penting adalah ia berhasil belajar untuk melihat jalan. Namun, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi di tempat yang belum pernah ia kunjungi untuk menemukan jalan pulang? Dia memiliki banyak tempat dalam pikirannya yang tidak akan membiarkannya kelaparan, tetapi dia tidak bisa menjamin akan sama pengembara dan suku lain. Apakah itu berarti mereka tidak jauh lagi? Tanya kepala pemandu, yang mengangguk setuju. Jika ya, maka semuanya baik-baik saja. Jika mereka melawan suku Rakrak, yang harus Anda lakukan adalah mengalahkan mereka dan membawa mereka pergi. Memang, jika Anda memiliki kemauan seperti itu, Anda bisa melakukannya. Tapi bagaimana dengan pelancong? Bagaimana dia bisa membuktikan imannya? Pertanyaannya memang aneh. Tetapi Kadal tua itu menjawabnya, menunjuk ke langit. Jawabannya ada di sana. Itu bukan sembarang langit. Dia meminta untuk bertemu di malam hari, untuk menjelaskan semuanya saat itu. Langit malam berkilauan dihiasi banyak bintang. Mendongak ke atas, kepala suku menyadari bahwa itu adalah tentang mereka. Bintang-bintang bergerak ke arah yang sama setiap malam. Meskipun mereka mengubah posisi mereka di langit, tetapi itu tidak menghalangi pengembara untuk memikirkan cara untuk menggunakannya. Jika Anda tahu jalur mana yang diikuti bintang-bintang, Anda bisa bergerak di sepanjang jalur seseorang dan tidak bingung. Orang tua itu bersedia memberitahu Rakrak tentang pergerakan bintang-bintang jika dia mau menemaninya selama beberapa hari, dan kemudian tidak mempertanyakan kesetiaannya. Mereka menghabiskan setengah malam bersama untuk mendiskusikan aturan penggunaan langit malam. Sungguh pengetahuan baru yang luar biasa. Ada lebih dari cukup informasi untuk satu malam. Jadi mereka setuju lagi. Yur, yang baru saja bergabung dengan mereka, menggaruk-garuk kepalanya, mencoba mengatakan sesuatu. Kepala suku bertanya apa yang membawanya kemari. Apakah Manel telah menyebabkan masalah? Tetapi Yur mengatakan bahwa dia hanya terlihat sedikit tidak puas. Sejak mereka mulai memberinya makanan tepat waktu, ia menjadi lebih penyayang, yang tidak mungkin merupakan hal yang baik. Jael sempat membuat mereka takut. Ia mengatakan bahwa setiap orang membutuhkan cara untuk bertahan hidup tanpa harus mati kelaparan. Itulah yang sebenarnya terjadi. Melihat Rakrak menjinakkan Manel yang memiliki selera makan yang baik, Yur tiba-tiba teringat sesuatu. Jika bisa dijinakkan, dengan sesuatu yang sama sekali berbeda, seperti daging kerbau yang sering muncul di dekat pemukiman. Beginilah cara suku Rakrak mulai memahami esensi keterampilan domestikasi hewan. Dikatakan bahwa pada suatu saat dalam sejarah manusia, umat manusia terbagi menjadi dua bagian. Satu untuk pertanian,
dan yang lainnya untuk menggembalakan ternak. Meskipun sumber informasi ini berasal dari game, bercocok tanam akan menjadi pilihan yang stabil bagi peradaban. Menciptakan lingkungan yang dapat memblokir serangan dari luar dan menimbun makanan yang memungkinkan populasi untuk tumbuh dengan stabil. Faktanya, peradaban besar juga dimulai dari sungai-sungai besar, kata Sun Wen. Namun, suku yang dipilihnya adalah lizardmen. Kebugaran fisik mereka yang kuat dan tingkat adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan, memberi mereka kemampuan untuk membawa hewan-hewan buas ke dalam pemukiman tanpa masalah. Yang lebih mereka butuhkan adalah menggembala daripada bertani. Yur dan para prajurit lainnya menangkap dan membawa sekawanan kerbau. Sebagian besar prajurit kelelahan bahkan dengan berkat serangga. Tetapi kawanan kerbau bahkan menolak untuk melawan dan berdiri dalam formasi. Mereka telah membuat pagar kayu untuk menahan kawanan kerbau untuk sementara waktu. Dan ketika mereka menguncinya di sana, mereka menempatkan seorang penjaga untuk mencegah agar kerbau-kerbau tersebut tidak disembelih secara diam-diam. Keributan muncul di antara para lizardmen atas fakta bahwa dari semua kawanan kerbau yang lezat, tetapi mereka tidak dapat memakan satupun dari mereka. Jael bahkan memohon pada kepala suku atas nama para lizardmen tentang mengapa ada larangan seperti itu. Tetapi orang itu tidak menjawab apa-apa dan hanya mengatakan bahwa semuanya ada waktunya. Selain bertani, yang mengejutkan Sun Wen, ada juga teknologi yang akan memastikan kesuksesan semua orang. Kerajinan besi merupakan salah satu kerajinan yang menarik minat Sun Wen. Pada sore hari, Rak-Rak membantu para pengrajin besi membuat api unggun. Mereka membuat anglo dan menaruh banyak kayu di atasnya. Kemudian mereka menutupi bagian luarnya dengan lumpur agar api tidak padam. Ketika api dinyalakan, lubang-lubang yang tersisa untuk udara agar api dapat terbakar ditutup dan mereka menunggu sampai kayu benar-benar habis. Kepala suku tidak dapat memahami mengapa segala sesuatunya dilakukan dengan cara seperti ini, tetapi memutuskan untuk mempercayai para pengrajin besi. Jika menyangkut kehendak Tuhan, ia tahu bahwa ia benar, tetapi ia mengakui ketidaktahuannya dalam hal-hal lain. Namun keterampilan pengrajin besi tidak berhenti sampai di situ. Dia mengambil dua papan kayu yang dibelah dan meletakkannya di depan lubang api, menumpuknya bersama-sama. Pengrajin itu kemudian mengikatkan tongkat kayu ke bagian tengah struktur dan menekannya dengan telapak tangannya, memungkinkan angin mengalir dengan mudah melalui lubang api. Dengan mengeluarkan bilah yang sudah dipanaskan dari cetakan, pandai besi mulai memalu bagian yang kosong hingga terbentuk. Membiarkannya dingin tertiup angin, mereka akhirnya dapat memproduksi barang-barang besi dasar. Untuk saat ini, harganya bisa lebih murah daripada perunggu yang dikerjakan dengan baik. Bagi suku Rak-Rak, yang tidak punya pilihan selain menggunakan senjata batu, ini akan sangat berguna. Memiliki seorang pria tua yang suka bepergian di dalam suku juga merupakan keuntungan yang tak terduga. Astronomi akan menjadi penemuan yang revolusioner. Tentu saja, itu masih terlalu primitif untuk disebut sebagai ilmu pengetahuan yang terkenal. Namun, hal ini bisa menjadi jauh lebih baik di masa depan. Para astronom nantinya dapat membantu dengan arsitektur atau matematika. Sun Wen berharap bahwa Rak-Rak dapat memanfaatkan teropong bintang dengan baik. Saat malam tiba, sang pemimpin kembali bertemu dengan sang pelancong. Langit malam telah berubah, seperti yang dikatakan oleh sang penangkap bintang. Namun, Rak-Rak berpikir bahwa satu malam itu bisa saja hanya kebetulan. Dan sang penangkap bintang setuju. Kemudian sang penangkap bintang memberitahunya bagaimana bintang-bintang akan bergerak lagi. Dan anak laki-laki itu menghafalnya dengan cermat. Tepat seperti yang dikatakan oleh sang penangkap bintang. Bintang-bintang berperan sebagai pemandu di langit. Sekarang kepala suku tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang sudah direncanakannya. Suatu malam, Jeon, atas perintah sang pemimpin, melemparkan lebih banyak kayu ke dalam api dan mengumpulkan seluruh desa di sekitar altar. Sudah lama sekali sejak dewa membawa mereka ke tanah ini, kata sang kepala suku kepada suku tersebut. Selama periode ini mereka bahkan telah bertemu dengan saudara-saudara mereka. Mereka bisa saja dibunuh, tetapi mereka memilih untuk hidup mandiri. Mereka semua bisa hidup di tanah ini dengan damai dan harmonis untuk waktu yang lama, tidak membiarkan orang luar masuk. Namun, mereka yang diusir bisa saja mati di padang pasir. Tapi itu tidak benar. Allah menghendaki keselamatan, bukan penghakiman. Karena hal itu akan menguntungkan banyak orang. Saat fajar, mereka akan meninggalkan oasis, kata Rak-Rak dan mengundang pengamat bintang untuk bergabung dengannya. Semua anggota klan mulai berbicara dengan tenang di antara mereka sendiri. Saat pemandu berlengan satu yang penasaran dengan kulit berwarna biru kehijauan itu mendekati kepala. Pria itu telah bercerita tentang pergerakan bintang-bintang selama berhari-hari. Setelah menyelidiki kata-kata itu, kepala desa menegaskan bahwa semua yang dikatakan pria itu adalah kebenaran. Sang bintang akan menjadi pemandu mereka. Mulai sekarang, semua orang akan mempercayai pengamat bintang untuk menunjukkan jalan, sehingga semua orang akan tahu. Kalau begitu, jelaskan kepada semua orang kemana Anda akan membawa kami, tanya pemandu dengan penuh hormat.
Setelah fajar, saat matahari pagi terbit menerangi altar, mereka akan menuju ke sisi kanan altar. Kepala suku akan terus maju selama 10 hari, lalu 15 lagi ke kanan, lagi-lagi menyeberangi danau busuk, dan 3 hari di jalur gunung yang kosong dengan jalan lembah. Setelah perjalanan ini, akhir dari penderitaan panjang mereka telah menanti. Sebuah hutan yang tak berujung. Ada banyak binatang buas di sana yang akan menyediakan makanan yang tahan banting selama bertahun-tahun. Daerah ini juga dikelilingi oleh kawanan ras lain. Daerah seperti itu adalah tempat yang bagus untuk hidup. Para manusia kadal mendengarkan pidato Rakrak dalam keheningan. Pernyataannya memiliki makna bagi seluruh suku. Ia menyatakan bahwa tujuan hidup bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk hidup dalam nama dewa yang agung. Sang pemimpin membiarkan orang tua itu pergi, dan dia menggantikannya di tengah kerumunan. Anak laki-laki itu kemudian memberi isyarat kepada Yur untuk menghampirinya. Dia berdiri paling depan dalam barisan prajurit yang berkumpul dan mengangkat kepalanya dengan tajam ketika dia tiba-tiba dipanggil. Kepala suku mengajukan satu pertanyaan. Mengapa dia tidak memakan satu kerbau pun yang ditangkap kemarin? Tapi pertanyaan bisu terbaca di matanya, bahwa dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa? Tanya Yur kepada kepala suku, sambil memandang seseorang yang berdiri dengan anggun di atas tulang belulang besar altar. Dia tidak makan apapun hanya karena dia tidak lapar sepanjang waktu, kata Yur. Seluruh anggota suku mencoba menangkap kerbau tersebut, namun ia tidak mau makan apapun. Memang benar bahwa semua orang bekerja keras. Namun Yur tetap pada pendiriannya dan mengatakan bahwa dia tidak terlalu lapar. Jika dia bersabar sekarang, dia bisa mendapatkan daging nanti ketika dia benar-benar lapar. Itulah yang sebenarnya dia pikirkan. Rakrak mencatat pekerjaan luar biasa dari para anggota suku. Tentu saja Yur ingin memakan kerbau itu sekarang, tetapi menahan diri untuk tidak meninggalkannya demi masa depan. Jika terus seperti ini akan menjadi penghemat makanan yang luar biasa. Selama dia tidak kelaparan, dia bersedia melakukannya lagi dan lagi. Karena anak itu berhasil bertahan, dia harus diberi kompensasi. Rakrak memberi isyarat kepada sang tukang untuk menghampirinya. Tombak baru yang ditempa dari logam, berkilauan di atas api, memantulkan pantulan ke berbagai arah. Ini adalah peristiwa yang direncanakan. Bagaimanapun juga, sudah jelas bahwa prajurit terbaik harus memiliki perlengkapan terbaik. Namun, bagi para prajurit Lizardman lainnya dan juga Sun Wen, tampaknya ada sesuatu yang besar tentang apa yang sedang terjadi. Yur menerima senjata-senjata itu dari tangan pandai besi dan tidak percaya akan nasib baiknya. Selain itu, mereka yang mengikuti kata-kata Yur, mereka yang menolak keinginan mereka sendiri untuk makan apa yang mereka inginkan, juga harus diberi penghargaan, karena mereka bersabar dalam membuktikan martabat mereka. Mereka juga dihargai dengan senjata berkualitas. Banyak anggota suku yang tidak mendengarkan pemuda itu sudah menyesali tindakan mereka. Sungguh menakjubkan. Jael sudah bertanya-tanya sejak kemarin apa yang sedang dilakukan oleh kepala suku. Mungkin apa yang terjadi sekarang adalah apa yang ada dalam pikirannya. Dalam sekali jalan, hal itu telah mengangkat semangat seluruh pemukiman. Sun Wen, seperti halnya gadis itu, mengira bahwa kejadian yang tak terduga itu sudah berakhir. Tapi ternyata tidak. Sekarang maju satu persatu, kata kepala suku sambil memegang tengkorak kerbau di tangannya. Untuk semua pejuang sejati, semoga perlindungan Tuhan menyertai Anda. Serunya dan meletakkan tulang itu pada dirinya sendiri. Perjalanan mereka selanjutnya hanya akan berhasil dengan semangat kesabaran dan harapan yang mereka tunjukkan kepada kepala suku. Saat Yur mendekat, Rakrak mengambil tengkorak kerbau tersebut, yang berada di bagian paling atas altar, dan meletakkannya di atas kepala pemuda itu. Dia sekarang menjadi prajurit tulang yang mulia. Ini adalah kehendak dewa. Mendengar kata-kata itu, Yur tampak tercekat, air matanya berlinang. Dengan cara inilah sekitar 2 lusin prajurit tulang lahir. Mereka percaya bahwa mereka telah menerima hadiah yang jauh lebih besar daripada sekadar dapat memuaskan rasa lapar mereka. Dan ini memang pasukan prajurit tulang. Sun Wen telah melihat hal seperti ini sebelumnya di game dunia yang musnah. Tetapi kejadian seperti itu tidak diperkirakan sebelumnya. Sekarang mereka harus meninggalkan tempat suci ini. Suku Lizardman dengan riang menyambut kehangatan fajar pagi. Para prajurit tulang bukan satu-satunya yang berevolusi. Sinar matahari yang cerah menerangi altar besar yang akan segera mereka tinggalkan. Itu adalah kehendak Tuhan. Jadi mereka tidak lagi terikat dengan tempat ini. Biarkan semua orang membuat gambar dewa serangga tanpa nama di kepala mereka. Perintah kepala suku. Dia tidak bisa mengatakan itu akan mudah. Tetapi dia berharap untuk bergerak maju tanpa rasa takut. Sama seperti mereka telah menunjukkan kesabaran dalam keinginan untuk memakan kerbau sehingga mereka harus bersabar untuk maju. Itu hanya akan membuat mereka baik. Maju, berharap dan bergerak maju. Dewa serangga yang tidak disebutkan namanya akan selalu membimbing mereka. Tanpa menghiraukan sorak-sorai itu, Rakrak berdiri di atas sisa-sisa altar tulang dan menatap ke langit. Sun Wen mengira bahwa ia hanya mengidentifikasi rasi bintang yang menghilang di bawah sinar fajar. Tetapi ternyata tidak demikian. Ia menggumamkan sesuatu. Kepala suku berbohong bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Jadi dia meminta maaf kepada Tuhan.
Tentu saja, Sun Wen tidak perlu kecewa. Mungkin para pemain yang ingin memindahkan dan mengontrol semua karakter mereka tidak akan terlalu senang. Tapi bagaimanapun juga, Dewa sendirilah yang telah memilih Rakrak, yang memiliki kemauan yang tinggi untuk menjadi imam besar. Oleh karena itu, hasil ini hanya dapat disambut baik. Kemungkinan besar, pertumbuhan organisasi baru ini bahkan lebih baik lagi. Statistik Yu telah berkembang. Sekarang keandalannya adalah 7 dan prajurit 3. Bahkan kemampuan khusus Rakrak mulai terlihat. Kepemimpinannya meningkat menjadi 14. Pendeta ke level 2 dan prajurit ke level 9. Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat baik dan sama sekali tidak mengecewakan harapan sang dewa. Mulai saat itu, kepala suku akan diberi tugas penuh. Matahari sore memanaskan gurun pasir hingga ke titik lava yang bercahaya. Sulit untuk bergerak pada jam-jam seperti ini. Seluruh suku telah meninggalkan oasis mereka dan telah melakukan perjalanan selama beberapa waktu. Rakrak diganggu oleh sekawanan kerbau. Para prajurit menyeret mereka ke depan dan kerbau-kerbau yang diseret di belakang mereka kelelahan. Meskipun hewan-hewan itu sekarang dengan patuh mengikuti klan, mereka juga kelelahan. Mereka tidak memiliki tenaga untuk melarikan diri. Bahkan Manel, yang memiliki kekuatan yang besar, merasa terganggu oleh sinar matahari dan kelelahan yang menumpuk. Dia menolak untuk melanjutkan perjalanan dan berbaring di tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Selama ini dia dipanggil dengan penuh kasih sayang. Biasanya jika hal itu terjadi pada klan kulit biru, dia akan diangkat secara paksa dengan tombak. Tetapi dengan Rakrak dia memiliki kesempatan untuk memanjakan diri. Bahkan ketika dia tidak bisa, dia pasti lelah, kata sang pengamat bintang sambil mendekati kepala suku. Rakrak bertanya kepada pemandu apakah ada waktu untuk beristirahat. Namun, mengingat kelelahan semua orang tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dia memberikan izin untuk beristirahat. Istirahat, teriak sang kepala suku kepada seluruh anggota suku. Meskipun hanya istirahat sejenak, semua orang merasa senang karenanya. Tidak terbayangkan sulitnya berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Di dalam kelompok manusia kadal, percakapan keras mulai terdengar. Jika mereka mengikuti jalan gunung yang terlihat dari kejauhan, mereka akan mencapai tempat yang dibicarakan oleh kepala. Seseorang bertanya pada dirinya sendiri apakah dia akan mendapatkan kekuatan jika dia beristirahat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi mereka berasumsi bahwa mereka harus memanfaatkan kesempatan ini. Hampir tidak ada yang makan. 3 hari sudah berlalu. Mereka tampak seperti selamanya. Masih lebih ringan daripada saat mereka dibuang. 3 hari, dan seluruh kelompok sudah sangat lelah, dan kehabisan makanan. Mereka tidak bisa hanya berharap keajaiban lain yang diciptakan Tuhan akan terjadi. Kata Rakrak kepada pengamat bintang. Percakapan yang serius itu terputus oleh keributan para anggota klan yang berkerumun di lereng bukit. Dan kemudian salah satu prajurit berlari ke arah Rakrak. Kawanan itu muncul di depan kami, katanya dengan ekspresi khawatir. Mereka bajingan yang tak kenal takut.